Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini, pagi ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang sehat ya, ibu sekalian atau bapak-bapak mungkin ada yang ikut. Yang kami hormati Dr. Diana Kartika Sari. Selamat pagi dok. Selamat pagi Sudah Dr. Beni. menyempatkan hari ini untuk sekedar sharing. Yeah. Yap. Selamat peserta juga, selamat pagi juga peserta Zoom pada pagi ini. Jadi kita adakan memang Zoom ini dari permintaan beberapa pasien kami atau mungkin yang ada masalah dengan kulit, yang akhir-akhir di pandemi ini juga mungkin tetap masih care dengan tentang kesehatan kulit ya. Jadi bukan hanya ibu-ibu juga, tapi bapak-bapak yang metrosek mungkin seperti itu ya. Nanti kita akan care terhadap kulit, bukan hanya ibu-ibu yang didominasi. Nah ini nanti sebelum saya mungkin nanti diterangkan Mbak Ana atau Dr. Diana, kita akan memunculkan produk skincare ini. Tujuannya adalah kita tahu beberapa produk sebelah itu kan kadang dimunculkan, tapi kan nggak ada pengawasan atau mungkin selalu didampingi oleh suatu pakar yang expert. Nah ini kami dari Rumah Sakit Aura Sifa akan menelurkan suatu produk skincare ini, bagaimana yang harga terjangkau, tapi tetap akan didampingi oleh seorang pakar yang expert. Jadi nanti, dan juga tidak kalah pentingnya adalah, insya Allah nanti bisa memakai BPJS, nah itu yang penting. Nah ini jarang ditemui soal produk skincare yang bisa dialakan oleh BPJS, walaupun tidak semua ya. Jadi yang memang indikasi medis ya dok ya. Jadi bagi sekalian indikasi medis bukan karena kalau memakai kecantikan nggak bisa oleh BPJS. Tapi nanti ada beberapa yang bisa kita cover oleh asuransi maupun BPJS, nanti bisa konsultasi ke bagian asuransi atau bagian BPJS kami. Tanpa memperpanjang, nanti biar lebih serunya nanti langsung talk show dengan Dr. Diana. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Beni Cahyo Kuncoro selaku Direktur Rumah Sakit Aura Sifa Kediri. Nah, tentunya semua peserta di sini sudah penasaran begitu ya dokter, apa sih produk yang akan diluncurkan dari Rumah Sakit Aura Sifa tentunya. Baik, untuk kita supaya tahu bersama-sama mari kita simak. Nah, bagaimana sih sebenarnya mungkin cara memilih produk perawatan kulit yang aman dan tepat? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut dan juga langsung untuk memberikan pertanyaan serta jawaban yang akan dijawab oleh pakarnya. Di sini di tengah-tengah kita telah hadir dokter spesialis kulit kelamin Rumah Sakit Aura Sifa Kediri, Dr. Diana Kartika Sari, spesialis kulit kelamin. Saya menyapa kembali ya dokter, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ana. Ya. Selamat pagi semuanya sudah hadir. Selamat pagi, terima kasih dokter. Sekali lagi kami ucapkan telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami sudah mereka beberapa pertanyaan dokter. Di sini yang sudah saya bawa rekapan untuk pertanyaannya, dan nanti juga mungkin kami tawarkan kembali untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan langsung ditulis di kolom chat. Mbak. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama dokter sudah masuk di kami. Satu. Apakah wanita hamil diperbolehkan memakai skincare dok? Terutama skincare mungkin yang diluncurkan oleh Aura Sifa, dan skincare bagaimana yang diperbolehkan untuk ibu hamil dan menyusui? Seperti itu dokter. Oke, terima kasih Mbak Ana buat pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pada ibu hamil atau menyusui biasanya berlanjut seperti itu ya Mbak Ana ya. Itu sebenarnya sangat perlu sekali untuk memperhatikan kulit wajahnya. Karena apa? Karena pada kulit wanita yang sedang hamil tentu saja itu kan biasanya ada gangguan hormonal. Dan di situ banyak sekali nantinya akan muncul berbagai macam keluhan kulit wajah. Seperti minimal kulit kusam yang berlanjut biasanya bisa terjadi flek ataupun bisa muncul jerawat. Nah, di sini
produk-produk skincare yang telah diluncurkan di Rumah Sakit Aura Sifa itu bisa membantu penanganan masalah kulit wajah yang dialami oleh ibu hamil ataupun ibu menyusui. Setidaknya yang sangat aman itu adalah sabun wajah, itu wajib ya. Kenapa? Karena setiap hari kita beraktivitas pasti ada bakteri-bakteri yang berada di kulit wajah kita. Yang kedua, sel kulit kita pun juga tentunya mengalami selalu regenerasi sel, jadi selalu muncul sel kulit baru ya. Itu pun juga akan perlu perawatan kulit yang mendukung. Tentunya juga ultraviolet ya, itu juga perlu sekali perawatan kulit untuk mengeblok adanya sinar matahari. Tentunya penggunaan sabun dan sunscreen yang disediakan di Poli Kecantikan Rumah Sakit Aura Sifa bisa membantu untuk menangani masalah kulit pada ibu hamil atau menyusui. Di sini yang saya sarankan yang perlu dihindari ya, yang perlu diketahui adalah penggunaan bahan-bahan retinoin, derivatnya vitamin A, yaitu ada retinoin, ada retinol, itu yang bahaya, yang tidak disarankan atau sangat tidak dianjurkan digunakan saat masa kehamilan ataupun menyusui. Kenapa? Karena bersifat teratogenik nantinya, gitu ya. Jadi harus benar-benar berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis yang akan digunakan produk-produk pada masa kehamilan ataupun menyusui. Gimana caranya biar kita itu tetap menggunakan masker secara aman tapi bisa terhindar dari efek samping yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, itu dia. Itu ya, itu tentu saja satu, kita harus membersihkan wajah secara rutin ya. Membersihkan wajah secara rutin wajib sekali ya. Minimal 3 kali sehari ya. Tentu saja dengan sabun yang sesuai dengan kulit wajah kita. Lalu yang kedua, penggunaan pelembab itu juga penting sekali ya. Kenapa? Karena pelembab itu juga bisa mencegah kulit kita menjadi kering sehingga tidak iritasi ya. Penggunaan pun itu juga disesuaikan dengan jenis kulit yang masing-masing dari personal orang itu sendiri. Misalkan kalau kita cenderung jerawat, dokter apakah kita perlu pelembab? Itu sering juga pertanyaan saya waktu menemui pasien-pasien yang konsultasi kosmetik. Tentu saja perlu gitu loh, bukan berarti orang jerawat nggak perlu pelembab gitu. Tapi kita harus sesuaikan dengan jenis pelembab yang ada. Contohnya misalkan kita bisa menggunakan bahan yang gel ya. Lalu untuk kulit yang normal atau kering itu ya, kita bisa menggunakan bahan yang sifatnya krim ya. Dan tentu saja ada kandungan seramid ya. Seramid itu ada juga di produk kita Mbak Ana ya. Kandungan yang salah satu dari 10 skincare produk yang diluncurkan oleh Rumah Sakit Aura Sifa itu ada di situ. Baik, nanti yang semakin penasaran monggo datang, nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Siap, dokter, baik. Lalu yang ketiga, bagi wanita-wanita pekerja kayak Mbak Ana ya, harus menggunakan make up ya. Tentunya kan saat bekerja dan ditutupin masker lagi ya. Nah, iya dokter. Itu problematika ya. Jadi saran saya memang harus menggunakan base kosmetik atau produk kosmetik yang non komedogenik ya. Yang non komedogenik berarti yang bebas komedo, jadi yang tidak memunculkan atau merangsang munculnya komedo lebih lanjut ya. Supaya apa? Kalau kita menggunakan produk-produk yang komedogenik, contohnya foundation gitu, itu akan menutup pori-pori lah. Kalau pori-pori tutup ya mudah muncul, salah satu adalah jerawat itu tadi. Benar, iya dokter. Lalu pemilihan bahan-bahan masker, nah ini juga penting. Apalagi sekarang harus 2 lapis ya. Satu, pilih bahan masker yang nyaman tentunya. Ya, yang kedua saran saya yang untuk lapis kedua tadi yang bahan kain yang sifatnya katun aja yang dipilih. Katun, itu yang paling nyaman biasanya, dan hindari biasanya yang menggunakan bahan-bahan yang biasanya bahan masker yang nilon itu Mbak yang gelap itu biasanya ya. Lalu yang polyester atau dari bahan rayon. Nah, itu yang setidaknya biasanya lebih sering menimbulkan kontak alergi kalau digunakan jangka panjang pada area kulit wajah. Lalu yang kelima, setidaknya lah ini sering orang yang tidak tahu ya. Ini saya mengingatkan saja di sini, sering istirahatkan masker. Tentu saya dibuka selama 15 menit, tentunya harus di tempat yang aman ya Mbak ya. Iya benar. Buka masker ya udah. Iya benar. Nah, itu paling nggak 15 menit ya, selama 15 menit saja.
Lalu syukur-syukur kalau ada budget lebih maskernya diganti, tapi kalau enggak ya monggo dipakai kembali. Dan Sering-sering mengganti begitu cuci ya masker. dokter. Betul, ya. Iya, Kalau iya. memang bahan kain ya harus dicuci gitu, ya Mbak Hana ya. Iya, benar Tuh. dokter. Mungkin Pentingnya itu Mbak. iya, mungkin untuk penggunaan masker juga memilih yang tidak terlalu rapat begitu, Nje, untuk Ya, yang itu yang nyaman tadi Mbak Nje. Hana. Benar-benar, Ya. Nje, dokter, terima kasih. Sekali lagi saya informasikan untuk seluruh peserta, kembali kami infokan bagi yang tidak bisa mengikuti Zoom kali ini melalui link Zoom, bisa mengikuti di YouTube channel Rumah Sakit Aura Sifa. Bisa langsung dicari dan langsung bisa mengajukan pertanyaan, begitu Nje dokter, Ya. untuk kami tanyakan langsung dan dijawab langsung oleh pakar kita, dokter spesialis kulit kelamin, Dokter Diana Kartika Sari. Baik dokter, sebelum pengenalan produk-produk yang sudah panjenengan sampaikan tadi, kita lanjut dulu ke pertanyaan ketiga. Ya dokter, ini lumayan agak lucu ya untuk pertanyaannya, tapi gak apa-apa saya bacakan mawon. Untuk pemakaian skincare Aussie ini bisa glowing dalam jangka berapa lama? Begitu dokter, biasanya ini para kaula muda ya dok, yang menginginkan glowingnya buru-buru glowing gitu ya dokter. Baik, silakan dokter Diana. Ya, sekilas ya, saya jelasin dulu glowingnya ya Mbak ya. Iya. Memang sih wajah glowing sekarang ya, apalagi Korea style itu sering nonton drama. Idaman ya dokter. Meski kan artis-artisnya selalu berkilau wajahnya. Iya benar, Nje. Ya, nah, jadi memang glowing ini saat ini trennya itu memang termasuk kondisi kulit yang sangat diidamkan ya bagi semua kaum hawa tentunya ya. Betul, Nje dokter. Alasannya terus glowing itu yang seperti apa lah? Tapi banyak orang yang nggak tahu kalau saya tanya glowing itu yang dimaksud seperti apa. Nah, di sini menurut kita dermatologis ya, glowing itu kriterianya adalah kulit yang sehat ya, kulit yang segar bercahaya. Nah, ciri-cirinya tentu aja bukan kulit wajah yang nggak boleh kering ya, yang tidak kering, yang tidak berminyak. Nah ini yang pori-porinya kecil ya, yang kulitnya juga tidak kusam, dan tentu saja kulitnya terasa kenyal gitu. Nah, jadi bukan sekedar kulit putih, saya tambahin ya Mbak ya. Betul, jadi, iya dokter. Saya mau putih, itu yang salah gitu loh. Terutama bahan-bahan pemutih kulit itu tentu saja dilarang gitu ya, karena efek samping side effect-nya itu jangka panjangnya bisa bahaya, bahkan sampai ke kanker kulit. Ini terus ini banyak kejadian yang orang-orang awam tidak paham gitu ya. Benar, Dan segala sesuatu dengan cara instan itu tentunya tidak aman. Semua itu perlu proses ya, perlu tahapan ya, perlu komitmen di sini ya. Insya Allah semuanya dengan bahan yang aman bisa tercapai tujuan dari kulit glowing dan sehat tentunya itu tadi Mbak. Iya benar. Ya. Terus tipsnya gimana gitu ya, ini sudah sekalian saya memberikan tips secara umum Mbak ya. Itu yaitu untuk jadi kulit saya pengen sehat glowing gimana dok? Satu, kita harus itu tadi komitmen untuk penggunaan krim-krim wajah secara rutin. Dan tentunya yang tepat sesuai dengan tipe kulit masing-masing personal tadi ya. Selain itu juga memerlukan perawatan kulit wajah yang lainnya seperti facial ya, lalu bisa juga peeling, lalu mikrodermabrasi. Itu nanti juga tersedia di Rumah Sakit Aura Sifa Mbak, di Poli Kecantikan. Itu dia. Adjuvan tindakan tambahan yang bisa membantu menuju kulit sehat dan glowing tadi. Ya. Lalu tindakan-tindakan seperti facial peeling itu idealnya bisa dilakukan 1 bulan sekali ya. Tapi misalkan nih kadang-kadang ada pasien-pasien saya yang pengen dan cepet-cepet, dok saya pengen dua-duanya, dok saya pengen semuanya gimana? Saya sarankan tetap harus sabar, paling nggak 2 minggu sekali Mbak Ana. Jadi misalkan nih sekarang peeling atau facial dulu ya, nanti 2 minggu baru diberikan tindakan peeling atau tindakan zaman yang lainnya, gitu Mbak. Terus saya tanyakan di sini dok, kenapa kok harus ada tambahan tindakan seperti facial, peeling, atau mikrodermabrasi? Karena penting sekali, karena tindakan khususnya peeling ya Mbak ya, itu mengingat sel kulit kita itu, semua kulit manusia selama kita hidup itu ya kan, setiap 21 sampai 28 hari itu kan mengalami regenerasi. Jadi sel kulit wajah kita tuh akan selalu memproduksi sel-sel kulit baru. Nah, sel kulit lama yang sudah mati-mati di atas itu adalah fungsi dari salah satu peeling itu tadi, mengangkat lebih dalam.
Baik. Dan juga bisa dengan krim malam night krim brightening yang ada di produk Aurasifa. Nah, Bisa membantu oke. pengangkatan sel kulit mati itu sekaligus sekalian saya nyenggol-nyenggol produknya ya Mbak ya. Iya. Terima kasih dokter. Dan itu tadi Mbak, jadi memang dibutuhkan tindakan-tindakan ikut selain dengan krim gitu. Terus untuk bagaimana dok, untuk berapa lama? Selama kita konsisten dan kita rutin dan benar-benar sesuai dengan tipe kulit yang kita idam-idamkan, itu saja bisa memberikan hasil. Cuman setiap orang itu akan pasti memberikan respon terapi yang akan berbeda. Ada yang 1 bulan, ada 2 bulan, itu variatif Mbak Ana ya. Iya. Jadi dokter nggak bisa memastikan untuk berapa lamanya. Betul. Betul. Dan harus continue ya Mbak Ana ya. Iya. Continue itu dalam arti dok, setelah saya glowing saya lepas deh semuanya. Iya nggak bisa. Nah, sekarang kan namanya perawatan. Perawatan itu perlu jangka panjang, ya. Benar. Sekali pakai terus lepas, ya akan kembali ke kulit semula. Itu pasti semua produk apapun pasti cara kerjanya akan tetap seperti itu. Jadi tidak ada yang abadi. Iya, benar. Terus ini saya sekalian Mbak Ana saya tambahkan juga. Iya dokter. Ini Silakan. orang beda. Dok, kulit saya ini sebenarnya glowing apa berminyak? Ya kan? Iya betul. Awam itu sering banget. Dokter ini saya glowing. Saya glowing apa berminyak ya dok? Berminyak ya benar. Itu. Sekalian untuk Mbak Ana bahas glowing ya. Iya. Saya ingat sekali karena pertanyaan itu sering sekali saya dapatkan ya. Iya. Teman cewek-cewek itu yang remaja itu. Jadi dua kondisi kulit ini memang sangat berbeda ya. Jadi sebagian orang memang sulit membedakan. Kalau kulit glowing itu memang diidamkan banyak orang. Dan 2 ditandai oleh tadi kulit itu sehat, segar, bercahaya. Tentu saja yang tadi Mbak tidak kering, tidak pori-porinya kecil ya. Terus terasa kenyal, itu tandanya glowing. Kalau oily itu harus dihindari justru. Karena apa? Jadi biasanya pemilik kulit-kulit yang berjerawat itu rentan sekali, kulit-kulit yang yang oily berminyak justru muncul jerawat. Nah, jadi hati-hati. Kalau orang yang cenderung jerawat itu bukan glowing Mbak. Jadi itu kulit yang berminyak gitu. Iya. Satunya adalah pori-porinya dia yang sudah melebar. Lalu peningkatan produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Nah, jadi itu harus juga ada perawatan, salah satunya ada sunscreen, ada krim malam, itu bisa ditanggulangi dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Aurasifa itu Mbak. Iya dokter. Baik, dokter, nampaknya ini beberapa yang dokter sampaikan tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan di bawahnya dokter, termasuk kalau sudah terlihat hasilnya glowing, misalkan krim dihentikan, apakah kembali ke awal. Nah, seperti itu mungkin sudah terjawab oleh keterangan dokter Diana berikan tadi. Baik, dan sekali lagi kami informasikan bahwa apa yang disampaikan dokter Diana, begitu juga solusi ataupun jawabannya untuk macam-macam item krimnya, begitu, bisa diperoleh, didapat, dibeli di apotek Rumah Sakit Aurasifa Kediri. Termasuk ini sudah ada masuk di chat dokter untuk harga satu paketnya berapa. Jadi kita untuk harga per paket nanti akan kami jelaskan di akhir saja nggih dokter. Ya, mungkin masuk produk knowledge saja Mbak nanti terakhir ya. Saya launchingkan untuk produknya kami tunjukkan begitu. Kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter. Pertanyaan keempat, ini sepertinya tadi juga sudah mencangkup dari keterangan dokter Diana, yaitu apa tahapan terpenting dalam perawatan kulit wajah sehari-hari? Oke, jadi gini Mbak, untuk merawat kesehatan dan kecantikan kulit wajah, itu supaya stabil ya, itu memang perawatan itu dilakukan jangka panjang tadi saya bicarakan. Benar, iya. Tidak bisa instan dan tidak bisa sewaktu-waktu saya putus dok, tetap udah mungkin. Itu jadi wajib jangka lama dan wajib dilakukan dengan cara-cara yang kontinu dan minimal dilakukan 4 tahapan dengan 4 jenis skincare ya harian. Ini saya bilang harian ya Mbak ya. Iya bisa harian. menunjang perawatan kulit setiap harinya nantinya. 1 cleansing Mbak. Nah, cleansing yaitu pembersih wajah ya. Pembersih wajah itu tujuannya adalah tentunya adalah untuk membersihkan kulit wajah dari tumpukan debu, kotoran, ya Mbak ya, lalu kelenjar minyak dan kulit mati yang diproduksi oleh kulit kita sendiri supaya tidak menyumbat pori-pori, ya, terus tidak mencetuskan munculnya komedo, lalu lagi yang tidak menyebabkan munculnya jerawat, ya, dengan rutin membersihkan kulit wajah,
akan bisa memberikan efek segar tentunya pada kulit dan membantu bahan aktif skincare tentunya bisa berpenetrasi, jadi bisa masuk, bisa reaksi lebih dalam ke area kulit wajah, ya, ke lapisan epidermis dalam, sehingga bisa membantu pembersihan sampai ke dalam, intinya gitu. Tentunya ya. Dan itu sabun-sabun itu juga ada di pilihannya sesuai dengan tipe kulit, ada di produk Rumah Sakit Aura Siva. Lalu yang kedua moisturizer. Ya moisturizer perlu Mbak, walaupun dok saya berminyak, nah pilihlah moisturizer yang sesuai dengan tadi tipe kulit ya, itu penting sekali. Jenis kulit apapun intinya butuh yang namanya pelembab atau moisturizer. Ya, untuk mempertahankan hidrasi kulit, jadi supaya kulit itu tidak terhidrasi, tidak dehidrasi, tidak kering seperti itu. Dan kulit tetap lembab, lalu memberikan efek regenerasi kulit supaya menjadi maksimal. Selain itu juga moisturizer itu juga bisa meminimalkan efek iritasi ya. Bahkan yang sering pakai masker itu Mbak, bisa juga menghindari tadi kulit merah, iritasi, perih, pedih atau gatal, itu salah satunya kuncinya ada menggunakan moisturizer sunscreen. Benar. Nah, begitu. Lalu tahapan yang ketiga tentu saja sunscreen. Nah, sunscreen ini penting sekali. Ya, apalagi lapisan ozon semakin lama semakin tipis ya. Iya, benar. Ya sinar ultraviolet yang panjang gelombangnya sampai bisa masuk ke dalam rumah itu kan dengan paparan terus-menerus itu juga bisa menyebabkan efek samping pada kulit yang tidak baik ya. Jadi sunscreen itu juga disesuaikan dengan tipe kulit ya. Fungsinya sekali lagi adalah untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan utamanya saat aktivitas, saat outdoor siang hari di luar ya. Ingat wajib reaplikasi. Nah, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ini mumpung saya ingat lagi, jadi bukan pakai sunscreen sekali kok, habis gitu sampai pulang sore. Nah, udah itu. Makanya sering sekali orang-orang ada yang, dok saya sudah pakai sunscreen, tapi kok flek saya masih. Dok saya sudah pakai. Reaplikasi sunscreen itu penting sekali. Nanti kapan lagi nanti ada waktu saya jelaskan lagi. Baik. Detail karena nanti lebih detailnya mungkin. Iya, mungkin lebih detailnya nanti bisa langsung ke Poliklinik Rumah Sakit Aura Siva atau bertemu dengan Dr. Diana Kartika Sari. Baik. Lalu yang terakhir Mbak, penggunaan tahapan yang ada eksfoliasi ya Mbak ya. Eksfoliasi itu biasanya pada krim malam, dia mengandung ingredient atau kandungan bahan-bahannya yang memiliki efek keratolitik, bisa seperti AHA, retinol, itu juga salah satunya ada di Night Cream Brightening Rumah Sakit Aura Siva produknya tadi. Ya, itu penting sekali untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Oke. Baik, dokter. Jadi sekali lagi mungkin untuk paket atau yang digunakan untuk masing-masing jenis kulit ini memang berbeda-beda ya dokter. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Betul, Mbak. Iya, jadi lebih baik memang benar. Jadi lebih baik memang dikonsulkan terlebih dahulu kepada pakar begitu jenis kondisi kulit seperti saya, ini cocoknya pakai apa begitu ya dokter ya. Jadi sekali lagi, betul, Mbak. Ya sekali lagi untuk di Rumah Sakit Aura Siva ini untuk produknya kami bisa membeli per item ataupun per paket. Nanti untuk per paketnya itu komposisinya apa saja akan sesuai dari apvis dari dokter spesialis kulit kelamin. Begitu ya dokter? Gimana? Ya, baik. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelima dokter. Ini ada yang tanya mengapa pemakaian skincare kadang bisa timbul flek hitam di wajah. Nah itu dokter. Ini kembali lagi tadi saya nyambung pertanyaan gitu nggih. Iya. Jadi kembali lagi ya Ibu yang menanyakan pertanyaan kenapa ya dok ya. Banyak juga sebenarnya juga tanya ke saya saya tuh sudah pakai skincare A B C D dok, tapi kok masih muncul flek ya. Nah, satu kandungan skincare itu sendiri kan saya juga nggak tahu ya Mbak ya. Itu sudah sesuai belum dengan apa yang pasien keluhkan, itu saya tidak tahu masalahnya di situ ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kembali ke jenis kulit juga ya dokter. Dan apa kandungan yang ingredientnya apa yang ada di dalam skincare itu yang penting juga gitu loh. Makanya di sini Yunun Sewu ya harus perbedaan dengan penjualan skincare online kan sudah merebak sekarang betul sekali dokter. Tapi saya kembali lagi tanpa didampingi oleh spesialis kulit yang tepat ya akhirnya salah satunya muncul pertanyaan seperti ini Mbak. Timbul yang seperti itu. Iya jadi, benar dokter. Harusnya ya itu ya Ibu ya yang bertanya ya. Monggo panjenengan kalau mau saya bantu datang ke Polikulit ya di Rumah Sakit Aura Siva. Mungkin saya bisa bantu lebih lanjut tapi kalau masalah panjenengan ini karena saya tidak tahu kandungan skincare yang panjenengan pakai dan apakah didampingi oleh dokter yang sudah tepat.
di sini saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Iya, benar Iya, Mbak, dokter. ya. Jadi mungkin nanti bisa kami sarankan untuk penanya nomor 5, Ibu monggo silakan langsung datang ke Polikulit di Rumah Sakit Aura Siva setiap hari Selasa dan Kamis. Nanti bisa konsul langsung ya untuk jenis kulitnya dan keluhannya seperti apa bisa langsung disampaikan kepada Dokter Diana, spesialis kulit kelamin. Begitu ya dokter. Baik, untuk lanjut pertanyaan selanjutnya, ini yang sudah masuk di chat ya dokter, saya bacakan dari Ibu Liana. Ini menanyakan, kalau sudah pakai sunscreen, apakah boleh pakai bedak padat atau tabur dokter? Oh ya, Begitu. siap. Ibu Sinten, Mbak? Ibu Liana dokter. Selamat pagi, Bu Liana. Salam kenal, salam hormat, dan sehat selalu. Matur nuwun atas pertanyaannya. Jadi setelah penggunaan sunscreen, boleh sah-sah saja, setelah itu mau menggunakan bedak. Akan tetapi yang perlu saya ingatkan ya Ibu Liana ya, di sini tergantung lagi kembali ke tipe atau jenis kulit panjenengan ya. Kalau panjenengan kulitnya berminyak, ya tentu saja saran saya tetap menggunakan bedak yang sifatnya satu non komedogenik, yang kedua ke arah tabur ya Bu ya. Karena kalau padat itu lebih cenderung akan menyumbat pori-pori tadi. Menyumbat. Dan jadi penggunaan bedak juga harus diperhatikan ya Bu Liana ya. Iya. Tapi tetap boleh, tapi harus diperhatikan. Ya, itu jawaban saya Bu Liana. Baik. Nanti mungkin untuk sunscreen yang cocok untuk Ibu Liana pakai ini seperti apa bisa lebih lanjut langsung ke Polikulit. Begitu ya dokter? Bisa bertemu dengan siap, Dokter Diana langsung. siap. Baik, kembali ini saya jawab dulu pertanyaan dari chat dokter terkait jadwal Polikulit Dokter Diana untuk hari Selasa dan Kamis jam berapa? Baik, untuk Dokter Diana di Polikulit Rumah Sakit Aura Siva kami ada jadwal jam 10 sampai dengan selesai. Nah, itu jadi nanti di akhir Mungkin acara nanti Sabtu Mbak, Sabtu untuk kosmetiknya Mbak. Benar, ya Sabtu. ini benar. Ini mau saya sampaikan kalau untuk di akhir acara nanti kami juga akan menginformasikan untuk voucher yang akan kami berikan cuma-cuma di setiap pembelian satu paket skincare Aussie, paket apa saja bebas. Jadi nanti untuk layanan voucher itu yang bisa didapat free konsultasi dengan Dokter Diana dan juga free facial. Begitu ya dokter, bisa dilakukan di Polikulit di Rumah Sakit Aura Siva setiap hari Selasa, Kamis, dan juga hari Sabtu. Begitu. Sabtu, pagi ya. Sabtu pagi ya? Sabtu pagi, benar. Ya, jam 9. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Nggak apa-apa, Ji, ini lanjut terus dulu, dokter. Untuk pertanyaan ke-7, bagaimana cara mengetahui jenis kulit wajah kita tanpa menggunakan alat? Begitu, dok. Iya. Ya, begini Mbak, jenis kulit itu kan ada yang kering, ada yang berminyak, ada yang mix ya, campuran. Ya. Kalau berminyak itu tentu saja Mbak, jadi setelah kita secara awam ya Mbak ya, habis kita cuci muka itu biasanya cenderung akan lebih cepat minyaknya keluar. Jadi kok minyakan lagi ya habis saya bersihkan, itu biasanya lebih cenderung ke arah oily ya Mbak ya. Yang kedua, ya nanti oily tentu saja cenderung akan mudah berjerawat gitu Mbak. Itu. Terus kedua yang kulit tipe kering ya. Tipe kering itu tentunya kulitnya kalau kita raba kering ya. Pasti kering ya. Terus maaf agak seperti bersisik itu Mbak kadang-kadang muncul. Iya dokter. Sisik-sisik tipis pada kulit itu ya Mbak ya. Seperti kulit mengelupas seperti itu kurang lebihnya. Terus biasanya ada rasa gatal Mbak. Rasa gatal, cenderung tidak nyaman ya. Sedih agak kasar itu tipikal kulit kering. Gitu. Benar. Ya. Kalau kulit normal tentunya tidak kering, tidak ada gejala itu tadi. Sehat terus tidak bergejala juga, tidak gatal, seperti itu. Itu cara membedakan secara awam. Nanti kalau mau membedakan lagi lebih detailnya secara dengan alat yang ada yang bagus ini, insya Allah Dokter Benny, insya Allah mungkin ya, kita doakan benar-benar nih katanya mau beli alat untuk deteksi. Amin, iya. Itu kayaknya ada insya Allah nanti. Untuk Mbak, istilahnya untuk fasilitasi pasien-pasien memang menggunakan krim dari Aura Siva supaya betul-betul tahu dengan computerized tentu saja itu. Caranya akan diadakan. Iya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera terwujud untuk alatnya. Iya dokter. Baik, untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Pertanyaan ke-8.
bagaimana cara menghilangkan flek yang timbul di area pipi, dokter? Nah, Nah, itu dokter. Tadi ini mengulang complicated lagi. sekali nih jawabannya Iya, iya. harusnya. Sebenarnya gini, flek itu kembali lagi ke basic ya Mbak ya. Iya. Penyebabnya banyak sekali. Satu, faktor usia memang. Iya. Yang kedua, paparan sinar matahari. Yang ketiga, faktor hormonal ya. Terutama penggunaan pil-pil KB Mbak, itu banyak orang Nah, ibu-ibu yang tidak tahu ya. iya Itu ternyata benar. juga jadi pencetus munculnya flek ya. Lalu yang keempat ini yang kadang-kadang orang kaget ya, karena ini penelitian terbaru Mbak, ini kalau nggak salah baru sekitar 2019 mungkin ya dirilis. Jadi Iya. penggunaan gadget ya, penggunaan Oh. apa namanya memasak ya, yang paparan api dari kompor itu Mbak, terus setrika Oh. itu iya betul. Jadi Iya. ibu-ibu yang sering melakukan rutinitas itu tapi sering ajak ya Mbak ya, terus bertahun-tahun Jeng, jeng. itu juga memicu munculnya flek. Nah, faktor-faktor itu tadi harus dipahami dulu gitu loh. Selain penggunaan terapi pada melasma itu sendiri. Karena terapi pada melasma itu sendiri juga tidak mudah gitu loh. Selagi pasien-pasien yang lainnya itu pasien-pasien itu tetap melakukan rutinitas yang memang memicu munculnya flek pada wajah. Dan tentu saja penggunaan sunscreen. Nah, nanti monggo kalau memang yang pengen terapi berobat, saya bantu. Saya jelaskan lebih detail di poli kecantikan. Nah, Supaya itu panjenengan dia. lebih mudah memahami, lebih mudah dilakukan, dan untuk preventif tentunya, dan nggak Betul. muncul lagi gitu ya. Betul, betul. Dan juga tentunya Dokter Diana bisa melihat secara langsung begitu ya, flek yang Iya. timbul ini jenis kulitnya pasien seperti apa, kemudian yang harus dilakukan dengan jenis flek yang seperti ini harus seperti apa, begitu ya dokter? Baik dokter, ini kami Iya, lanjutkan dengan pertanyaan dari chat ya dokter, dari Ibu Wartinah dokter. Ibu Wartinah menanyakan, dokter apabila kita mengikuti perawatan kulit dari dokter kulit, apabila dihentikan itu kenapa wajah mulai kusam? Dan bagaimana dokter, apakah kalau mengikuti perawatan berarti harus selamanya memakai krim tersebut? Ini sudah kita bahas tadi. Baik, monggo silahkan dokter Diana. Iya, selamat pagi Bu Sinten Mbak. Ibu Wartinah dokter. Bu Wartinah, selamat pagi Bu Wartinah. Salam kenal, salam sehat Bu Wartinah. Ya, matur nuwun atas pertanyaannya. Jadi memang betul Bu Wartinah, untuk penggunaan produk skincare itu memang perlu rutinitas yang istilahnya wajib ya. Jadi tidak bisa tengah-tengah jalan terus putus, yo pasti akan kembali. Karena apa? Itu yang merawat kulit kita ya. Seperti contohnya sunscreen, itu aja minimal yang ingin saya jelaskan. Iya, sunscreen itu harus wajib kita gunakan karena apa? Setiap hari kita ketemu dengan matahari. Setiap hari kulit wajah kita yang saya kalau badan masih mungkin tertutup baju ya. Kalau wajah kan nggak mungkin kita tutupi ya. Nah itu terus menerus terdapat paparan matahari. Walaupun di dalam rumah sekalipun sinar UVA itu tetap masuk ke dalam rumah. Sehingga kita tetap harus menggunakan proteksi dari sunscreen itu sendiri terhadap paparan sinar matahari. Ya kalau nggak diproteksi terus bagaimana? Ya, terus akan proses aging, proses penuaan itu akan berlangsung. Itu pasti Bu. Jadi memang nggak bisa nyun sewu, nggak bisa di stop mendadak begitu gitu loh. Jadi sabun pun itu juga penting. Contoh halnya mungkin kalau saya sering bilang ya Mbak ya, ini kalau pasien-pasien saya yang lama-lama pasti udah paham kalimat saya ini kayaknya sudah melegenda. Jadi contohnya misalnya kita mandi setiap hari, ya betul? Iya, betul. Sudah hafal kalimat saya. Kita mandi badan yang tertutup pakaian setiap hari. Itu aja kita sabunin, betul ya Mbak ya? Benar. Kadang-kadang diluluri, kadang-kadang pakai body hand body ya Mbak ya? Iya, benar. Wajib. Kalau sekali atau seminggu, sebulan kita nggak pakai sabun aja, badan kita itu rasanya piye mesti. Pasti ada infeksi bakteri, jamur, pasti itu. Itu istilahnya non sewu sama aja kita kalau wajah kita nggak dirawat ya pasti akan bermasalah seperti itu. Jadi kulit yang tertutup baju aja dirawat dengan baik ya, apalagi yang tidak tertutup apa-apa. Benar, Itu ya Bu Sina ya. Iya. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Wartina tadi ya dokter. Mungkin Tapi sekali lagi Mbak, ini saya bantu sekalian untuk mungkin pasien-pasien yang lain. Di sini perawatan di Aura Siva itu jadi ada skincare, jadi perawatan dan pengobatan. Artinya apa? Contohnya misalkan perawatan itu seperti sabun, sunscreen, sama night cream. Itu dan serum Mbak, itu perawatan. Kalau pengobatan itu seperti anti akne, ya obat-obat yang obati jerawat. Anti akne cream itu atau yang obati flek itu ada. Jadi kalau jerawatnya sembuh, ya anti aknenya stop karena itu terapi.
Kalau fleknya sembuh, yuk anti fleknya stop atau di tapering off pelan-pelan nanti dengan dokter kulit ya. Tapi yang namanya perawatan seperti sabun, sunscreen, krim malam atau serum itu tetap lanjut Mbak. Itu namanya perawatan masuk ke kelompok perawatan. Jadi itu perlu dipahami ya Mbak ya. Iya, dan orang salah kaprah nanti. Iya. Baik, iya dokter. Ini kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter. Tetapi ini sepertinya pertanyaannya sudah dijawab oleh keterangan dokter yang tadi. Jadi pertanyaannya ini, kalau sudah terlihat hasilnya atau sudah glowing, ini sama dengan yang ditanyakan dengan Ibu Wartina dokter. Jadi mungkin kita skip untuk pertanyaan ke-9, lanjut pertanyaan ke-10 dokter. Di sini ada yang menanyakan dari Nyonya Rega. Jerawat kan biasanya menimbulkan bekas. Biar jerawat tidak meninggalkan bekas, gimana ya dokter? Itu monggo, silakan dokter. Bantuan pertanyaannya Mbak Rega. Jadi jerawat ini belum terjadi bekas ya, supaya supaya tidak bekas. Satu, tidak boleh dimanipulasi. Artinya apa? Jerawat tidak boleh dipegangi, tidak boleh dipenceti, dan saat jerawat aktif tidak boleh di facial. Nah, itu biasanya sering miss di klinik kecantikan dan lainnya ya. Dok, saya begini lah, habis facial ya. Iya dok lah itu. Facial padahal itu masih jerawat aktif ya dokter. Harus dihindari. Betul. Nah, jadi bisa menyebarkan bakterinya, bisa tambah radang dan bisa bekas bahkan bekasnya pun menurut saya bisa kayak bolong bopeng itu loh Mbak. Nah, bopeng ya. Kalau di bahasa kita biasanya scar acne. Itu justru menimbulkan masalah baru lagi nantinya. Jadi tidak boleh dimanipulasi. Kecuali jerawatnya sudah tidak aktif, monggo mau facial tidak masalah. Selama jerawat aktif tidak boleh dimanipulasi dengan tindakan-tindakan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah iya, mungkin kadang kita kan suka gatal ya dokter, tangannya suka sentuh-sentuh, suka apa, diutek-utek. Nah akhirnya berujung pada membekas jerawatnya, begitu dokter. Baik, mudah-mudahan kalau udah ada bekas jerawat juga bisa saya bantu nanti Mbak. Oh baik, kalau sudah ada bekas jerawatnya bahkan bopengnya bisa saya bantu nanti. Bisa nanti dibantu dokter Diana, langsung saja ke Poli Kulit Kelamin di Rumah Sakit Aura Sifa setiap Selasa, setiap Kamis dan Sabtu pagi jam 9. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dokter. Untuk kulit kering cenderung sensitif, sudah coba pakai pelembab dok, tetapi tetap kering. Ini solusinya bagaimana ya dokter? Begitu dokter, silakan. Ini kulit badan apa kulit apa? Anda tahu ya Mbak ya? Ini tidak disebutkan dokter. Iya, tidak disebutkan kulit wajah atau kulit tubuh. Iya. Ini Mbak ya. Kalau kulit badan ya Mbak, kalau kulit wajah kan tadi udah jelas ya ada ini. Sekarang saya beralih ke kulit badan ya Mbak ya. Jadi kalau kulit badan itu mulai leher ke bawah yang dimaksud badan itu berarti Mbak ya. Itu sering sekali orang-orang mengalami keluhan kulitnya gatal, terasa kering. Ya. Karena perawatan kulit yang tidak pas atau tidak sesuai. Jadi faktornya juga banyak Mbak ya. Satu, selain faktor usia, dua juga cuaca atau iklim ya. Ketiga itu adalah bahan paparan yang dipakai oleh pasien itu sendiri. Jadi harus dihindari penggunaan bahan-bahan yang mengandung ini Mbak, antiseptik. Mulai dari sabun, hati-hati itu. Jadi bukan berarti penggunaan sabun antiseptik tidak boleh. Boleh, tapi tidak untuk daily, terutama untuk orang-orang yang kulitnya sensitif seperti tadi. Apalagi punya riwayat atopi, ya itu semakin lebih sensitif, biasanya lebih cepat bereaksi. Ya, saya nggak nyebutkan mereknya, tapi penggunaan sabun-sabun antiseptik harus dihindari. Lalu penggunaan misalkan minyak-minyak juga, seperti minyak gosok di kulit itu loh Mbak seperti itu tuh juga dihindari. Apalagi kalau udah tahu kulitnya basically adalah kulit atopik atau kulit yang sensitif cenderung ke sana. Untuk perawatannya harus menggunakan ini Mbak, ada itu di produk Aura Sifa kebetulan kosmetik ada 2 produk di situ. Itu insya Allah itu alhamdulillah best seller ya Mbak ya, saya nggak bohong. Itu mulai dari sabun mandi untuk badan dan untuk moisturizer untuk badan. Body moisturizer dan moisturizer body wash ya dokter. Itu bantu banget untuk orang-orang selama ini keluhan pasien saya dengan gangguan kulit badan ya Mbak ya ini ya. Yang cenderung gatal, yang cenderung kering, mudah alergi, itu dibantu dengan perawatan kulit itu bisa meminimalkan rekarensi atau kekambuhan dari gejala yang dimaksud. Baik. Monggo datang ke Poli. Jadi Aura Sifa tidak hanya wajah, tapi juga badan, body juga
Harus dirawat juga, betul. Iya dokter. Sediakan perawatannya. Iya betul. Dokter, ini ada Ya. lagi yang menanyakan dari chat ya dokter. Ibu Liana kembali bertanya dokter. Nampaknya menarik sekali yang beliau bahas tadi. Untuk pemula pemakaian apa harus konsultasi dulu dengan dokter Diana, mengingat tempat yang jauh dan yang tidak paham jenis kulit wajah kita. Baik. Oke. Ya Bu Liana, monggo. Silakan. Ini ya memang kalau antara jarak dan waktu sulit ya Bu ya. Tapi paling enggak dengan media Zoom seperti ini Ibu, Nah, minimal ya Bu ya, mungkin di foto ya. Nyun sewu kalau bisa tampak depan, kanan, kiri ya, sebagai dokumen saya juga ya. Lalu nanti kita juga berinteraksi, tanya jawab, walaupun sekedar lewat entah itu video call atau Zoom seperti ini, tetap iya. saya berikan kesempatan panjenengan untuk tatap muka sama saya, supaya Nah. saya juga paham dengan keluhan panjenengan, dan panjenengan juga bisa paham dengan mengerti, paham betul dengan jawaban-jawaban yang sudah panjenengan unek-unekan selama ini. Mungkin saya bantu jawab, dan saya bantu berikan terapi nanti. Iya. Ya, mungkin Bu, ya. Perawatan iya. kulit tentunya maksud saya ya. Iya, benar. Dan mungkin perlu kami infokan kalau mungkin Ibu Meniko seorang pekerja begitu, kita ada hari Sabtu untuk kecantikannya begitu ya dokter, dan mungkin insya Allah Zoom ini nanti juga akan berlanjut untuk pasien-pasien dokter Diana gitu, dan lebih bersifat yang jauh-jauh private begitu, ya. Yang jauh, terutama yang jauh Mbak, luar kota monggo. Benar, yang luar kota. Saya sediakan waktu Ibu nanti Sabtu. Iya. Jam 9 seperti ini mungkin insya Allah. Nah, iya, dan itu pun juga nanti bersifat private begitu. Jadi mungkin yang menanyakan kondisi kulitnya yang mungkin di floor umum tidak mungkin disampaikan begitu, bisa disampaikan secara private. Mungkin juga bisa menyempatkan waktunya Ibu setiap hari Selasa dan Kamis bisa konsul terlebih dahulu. Mungkin lebih baik seperti itu ya Dokter Diana. Jadi bisa bertemu langsung dengan Dokter Diana, spesialis kulit kelamin di Poli kami. Baik, untuk pertanyaan yang dari chat sepertinya sudah dokter. Ini mungkin saya langsung perkenalan untuk produk kembali ya dokter. Supaya ada tahu semua ini partisipan pagi hari ini. Iya. Apa aja sih yang ada produknya? Baik. Kali ini akan kami tampilkan kembali untuk all item produk dari Skincare Aussie. Baik, mari kita simak. Baik. Itu tadi sekilas untuk masing-masing produk, ada 10 item, dan kali ini kami akan bantu menjelaskan per itemnya beserta kegunaan dan juga manfaatnya begitu ya dokter. Mohon izin kami persilahkan dibantu dengan Ibu Ita. Untuk body wash-nya dengan kemasan 100 ml, untuk harganya kurang lebih 163. Untuk body wash-nya ini dengan kemasan 100 ml dengan harga kurang lebih 163, bisa dibeli di apotek. Untuk body moisturizer sebagai pelembabnya ini dengan kemasan juga 100 ml itu dengan harga 198.000. Untuk oil facial wash-nya dengan kemasan juga 100 ml. Ini dengan harga 65. Untuk facial wash ini juga 65.000. Untuk acne cream itu kurang lebih 77.000, dan night creamnya itu kurang lebih 96, serta untuk niacinamide-nya untuk yang sunscreen itu kurang lebihnya 86.000. Untuk sunscreen yang mengandung astaxanthin untuk kulit normal itu 87.000, serta untuk yang brightening night cream untuk kulit normal ini kurang lebihnya untuk harganya ini 96.000. Untuk serum brightening untuk kulit normal kurang lebihnya 120.000. Dan untuk produk terakhir itu seperti serum glowing ini harganya 100.000. Begitu untuk krimnya bisa dibeli di apotek
Aura Sifa yang 24 jam kami bisa melayani. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Ita. Jadi sekali lagi mungkin saya sampaikan juga untuk produk-produk yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Jadi mungkin untuk itu Ibu Ita. Jadi seperti pertanyaan pertama tadi untuk ibu hamil dan menyusui mungkin menggunakan facial wash, sunscreen seperti itu. Jadi nanti bisa beli per item dan juga bisa beli per paket menyesuaikan dengan kondisi kulit wajah dan juga tubuh kita seperti itu. Sekali lagi juga kami informasikan untuk pembelian produk skincare Aura Sifa bisa langsung ke apotik Rumah Sakit Aura Sifa dengan menghubungi kontak person skincare Aura Sifa di nomor 089 9676 04 kali. Kami ulangi di kontak person skincare Aura Sifa di nomor 089 9676 04 kali. Baik, untuk sesi pertanyaan saya tutup dulu begitu ya dokter pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan yang kita bahas dan yang disampaikan oleh Dr. Diana Kartikasari SPKK pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan untuk yang bermasalah dan mengajukan pertanyaan seperti yang tadi sudah kami sampaikan kepada Dr. Diana, bisa mungkin lebih lanjut, lebih lengkap, lebih gamblang, bisa langsung bertemu dengan Dr. Diana Kartikasari SPKK di Poli Kulit Kelamin Rumah Sakit Aura Sifa setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 9 pagi. Dan insya Allah juga nanti acara Zoom seperti ini kedepannya akan berkelanjutan begitu ya dokter. Allah, Jadi ya Mbak. iya, terima kasih dokter. Jadi mungkin kami akan kemas dengan lebih private. Jadi untuk pasien-pasien yang mungkin permasalahan kulit wajah maupun kulit tubuh tidak kerso di-share atau mungkin masih kurang berkenan untuk di floor di umum, bisa bersifat private konsul dengan dokter Diana. Terutama yang luar kota Mbak. Terutama Luar kota, di luar kota bisa. Baik, iya dokter. Dan sekali lagi untuk kontak person skincare Aura Sifa nanti akan kami share kembali di akhir acara. Jadi sekali lagi kami ulangi di nomor 089 9676 04 kali. Baik, dan kami ingatkan kembali untuk pembelian satu produk, satu paket apa saja bebas, kami berikan free voucher. Di situ free konsultasi dengan Dr. Diana SPKK dan juga free facial di hari Sabtu jam 9 pagi. Jangan lewatkan kesempatan ini karena hanya berlaku nanti di bulan Oktober ini saja. Jadi sekali lagi jangan dilewatkan untuk pembelian satu paket apa saja bebas akan free voucher. Di situ akan ada free konsultasi dengan Dr. Diana SPKK dan juga free facial. Baik, untuk acara pagi hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga untuk pertanyaan juga sudah terjawab dengan luar biasa gamblang. Bagi mungkin yang belum jelas atau mungkin ada lagi yang masih mau ditanyakan bisa langsung ke Poli Spesialis Kulit Kelamin di Rumah Sakit Aura Sifa Kediri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Diana Kartikasari SPKK sudah meluangkan waktunya dokter, sudah mau menjawab berbagai pertanyaan yang kami ajukan dokter. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bisa berlanjut nanti di lain kesempatan dokter. Baik, dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Direktur Rumah Sakit Aura Sifa yang sangat mendukung penuh acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kelancaran untuk acara Zoom seperti ini untuk kedepannya, begitu ya dokter. Dan juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di acara Zoom melalui link Zoom maupun live Instagram dan juga live YouTube channel Rumah Sakit Aura Sifa, kami ucapkan banyak terima kasih dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Dari saya apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.